Sore itu, Pak Wawan sedang berjalan santai sambil memikul cangkul di pundaknya. Tiba-tiba, ia mencium bau yang tidak sedap dari arah sawah di sampingnya. Bau busuk yang menyengat hidungnya membuat Pak Wawan merasa tidak nyaman, namun rasa penasaran menguasai dirinya. Ia membisikkan, ini bukan bau tikus, ayam, atau anjing. Pak Wawan merasa sedikit lega ketika melihat masih ada jalan setapak yang ia lalui. Maklum, Pak Wawan sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba, ia merasa terhenti dan tidak ingat apapun, kecuali saat ia terbangun di rumah sakit dengan beberapa polisi yang mengelilinginya. "Ada apa ini?" tanya Pak Wawan dengan tubuh bergetar karena baru kali ini ia berurusan dengan polisi. Sontak, Pak Wawan pingsan lagi. "Aduh, pingsan lagi. Bagaimana mau dimintai keterangan?" kata seorang polisi kepada rekan-rekannya. "Bubarkan saja dulu, biarkan dia di sini sampai kondisinya benar-benar pulih. Kita tunggu hasil olah TKP dari lapangan," ucap seorang komandan polisi. Semua petugas mengangguk setuju. 2 hari kemudian, setelah kejadian yang mengguncangkan satu desa, polisi menemukan jasad dengan keadaan yang tidak biasa. Matanya melotot tajam ke atas, dan sekujur tubuhnya berwarna merah kehitaman. Tidak heran jika Pak Wawan pingsan ketika melihatnya. Namun, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih terus menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut dan meminta keterangan dari beberapa saksi, termasuk Pak Wawan yang kini sudah berada di rumahnya. Setelah dinyatakan tidak bersalah, polisi hanya menemukan sebuah kertas kecil lusuh yang digenggam erat oleh korban, bertuliskan, "Aku adalah musuh pertamamu di kehidupan berikutnya." Kasus tersebut tidak kunjung jelas karena minimnya bukti dan tidak ada yang mengetahui identitas korban. 5 tahun berlalu, kasus tersebut masih belum terpecahkan hingga sawah tempat penemuan jasad itu diratakan oleh sebuah perusahaan yang membeli tanah tersebut untuk dijadikan sebuah sekolah swasta. Sebenarnya, kepala desa sudah menolak rencana pembangunan tersebut atas perintah warga dan beberapa tetua adat, dengan alasan tanah itu adalah warisan leluhur. Namun, kepala desa tidak bisa berbuat banyak. Setelah seorang tetua adat menjelaskan bahwa uang hasil penjualan tanah akan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan sosial warga desa, dan pembangunan sekolah tersebut akan membantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak karena desa tersebut tertinggal dalam berbagai aspek. Akhirnya semua warga menyetujui keputusan tersebut. Meskipun ada beberapa pro dan kontra, keputusan akhir ada di tangan para tetua desa, yang akan menentukan kapan pembangunan dapat dilaksanakan, mengingat hari yang dipilih harus sesuai dengan kepercayaan dan warisan leluhur. Hari itu, Pak Sudir, orang suruhan Pak Kades, menuju rumah Ki Amon. Ki Amon, yang berusia 93 tahun, biasanya memutuskan kapan hari-hari penting akan tiba melalui upacara yang dilakukannya. Rumah Ki Amon berada di ujung desa, di perbatasan antara hutan alami yang tidak boleh dimasuki siapapun. Konon, siapapun yang melangkahkan kakinya ke dalam hutan tersebut, meskipun hanya selangkah, tidak akan pernah kembali. Pernah ada seorang anak kecil yang ingin mengambil bolanya yang berada di luar papan penghalang antara desa dan hutan. Meskipun Ki Amon telah memperingatkan anak tersebut untuk tidak mengambil bola itu, anak itu tetap melompati pagar setinggi betis orang dewasa. Naas, anak itu tidak pernah kembali. Ki Amon sendiri tidak tahu kemana perginya anak tersebut. Dengan sekali kedipan, seolah ada gerbang gaib yang muncul di seluruh papan penghalang itu. Akibatnya, Pak Kades meninggikan papan-papan tersebut hingga setinggi orang dewasa untuk mencegah anak-anak pergi ke sana. Pak Sudir tiba dengan motor tuanya di sebuah rumah yang cukup besar, namun dipenuhi dengan patung-patung berkalungkan taring babi. Patung-patung ini konon digunakan untuk mengusir aura negatif. Saat tiba di rumah, Pak Sudir melihat Ki Amon sedang berbicara dengan seseorang, tetapi ia tidak melihat siapapun di sana kecuali sebuah patung berukuran telapak kaki di hadapan meja. Ketika mendekat, Pak Sudir menyadari sesuatu yang aneh. Patung tersebut bergerak, bukan patung, melainkan seekor jenglot. Jenglot itu berdiri dan menatap Ki Amon, kemudian tertawa lebar sebelum akhirnya jatuh bersama Pak Sudir yang tidak sadarkan diri. Pagi hari, Ki Amon mendapati Pak Sudir tertidur pulas di tempat yang sama saat ia tidak sadarkan diri.
Karena Ki Amon hidup sendiri dan tubuhnya tidak lagi muda, ia tidak mampu mengangkat tubuh Pak Sudir ke rumahnya. Maka, Pak Sudir dibiarkan begitu saja sejak semalam. Ketika Ki Amon berusaha membangunkan Pak Sudir dengan tongkat, Pak Sudir akhirnya terbangun. Terkejut dan kaget, ia langsung teringat kejadian semalam dan mundur beberapa langkah dari Ki Amon. Ki Amon mencoba menenangkan Pak Sudir. Tidak usah takut, tidak apa-apa kok. Pak Sudir masih syok dengan kejadian semalam. Ya sudah, kamu pulang. Bilang pada Pak Kades nanti malam ada pertemuan. Ketua desa ada hal yang ingin dibicarakan, kata Ki Amon. Setelah mendengar perkataan Ki Amon, Pak Sudir merasa masih bingung. Ia mengemudikan kendaraannya lebih cepat, ingin segera sampai ke rumah Pak Kades. Namun, teriakan mendadak membuatnya menghentikan kendaraan. Ternyata, Pak Ali, sahabat baik Pak Sudir, memanggilnya. Mau kemana kamu, Pak Sudir? Tanya Pak Ali sambil menenteng sebuah barang. Ke rumah Pak Kades, jawab Pak Sudir. Ya sudah, aku ikut, kata Pak Ali. Ada apa sebenarnya? Pak Kades menjelaskan, semalam saya bermimpi seseorang meminta tolong untuk memindahkan makamnya. Hanya saya yang memiliki wewenang atas makam ini, jadi saya merasa ini adalah cara yang bisa saya bantu. Pak Sudir dan Pak Ali mengangguk, sementara Pak Wawan, yang mendengar percakapan tersebut, tampak terkejut dan bingung. Mereka mulai membongkar makam sesuai dengan perintah Pak Kades. Ketika liang lahat mulai digali, bau busuk yang menyengat semakin kuat. Pak Ali berteriak ketika melihat bahwa jasad di dalam makam masih utuh, tidak termakan oleh cacing tanah meskipun warnanya menghitam pekat dan membengkak. Ini tidak mungkin. Jasadnya masih utuh setelah 5 tahun? Seru Pak Ali. Pak Wawan, yang sudah tidak tahan dengan bau dan pemandangan tersebut, segera lari menjauh dari makam. Pak Ali mengikuti, sementara Pak Kades dan Pak Sudir tetap berdiri memandangi makam dengan perasaan campur aduk. Ketika Pak Kades, Pak Ali, dan Pak Sudir memandang ke dalam liang lahat, mereka merasakan ketegangan dan rasa berat yang mencekam. Mereka ingin berteriak namun seakan terhalang oleh sesuatu. Bau busuk dan pemandangan yang mengerikan membuat mereka tidak bisa bergerak. Suara teriakan Pak Wawan dari kejauhan membuyarkan lamunan mereka. Semua mata tertuju pada Pak Wawan yang sedang berlari menjauh, ditemani oleh seseorang yang dikenal oleh Pak Kades, Pak Ali, dan Pak Sudir. Pak Kades, dengan suara tegas, mengingatkan, jangan terlalu terlibat jauh dalam urusan ini. Ki Amon sudah bilang jangan pernah mendekati kuburan ini. Namun, Pak Ali dan Pak Wawan menolak untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka merasa penasaran dan terpaksa harus mencari jawaban atas kejadian yang tidak biasa ini. Pak Wawan mengungkapkan, maaf, Pak Kades, bukan maksud saya menolak perintah, tapi mayat ini benar-benar membuat saya merinding. Apalagi harus mengangkatnya keluar dari liang lahat itu. Saya tidak kuat mencium bau busuknya. Mungkin Pak Kades bisa mencari orang lain. Pak Kades hanya menggelengkan kepala, merasa sedikit kecewa. Ya sudah, minggir. Ki Amon akan menangani ini. Ki Amon kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, akris kecil berukuran jari manis yang dibalut rapat dengan kain berwarna merah. Dengan hati-hati, Ki Amon menghadap ke arah makam, merapalkan mantra, dan mengangkat keris tersebut tinggi-tinggi. Setelah beberapa saat, keris itu menyentuh jasad yang ada di dalam makam. Tiba-tiba, mata jasad itu terbuka, tetapi kosong, tanpa bola mata. Pak Wawan berteriak kaget. Namun, sebelum teriakan Pak Wawan semakin keras, Ki Amon cepat-cepat berkata, tutup kembali liang lahat ini segera. Pak Wawan dan Pak Ali berkeringat dingin sambil menutup kembali liang lahat tersebut, berusaha secepat mungkin agar makam itu kembali seperti semula. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun hingga makam tertutup rapat kembali. Setelah liang lahat tertutup, Pak Ali menyeka keringat dari dahinya dan bertanya, sekarang apa yang harus kami lakukan? Ki Amon menjawab, gali sebuah makam di samping sawah itu. Pak Ali dan Pak Wawan pun melanjutkan perintah tersebut, menuju ke lokasi yang ditunjuk untuk membuat liang lahat baru. Setelah selesai, Ki Amon berkata, sekarang kalian bisa pulang. Jangan kembali ke sini hari ini. Pak Ali dan Pak Wawan mengangguk dan segera berpamitan pada Pak Kades dan Ki Amon sebelum meninggalkan lokasi. Hari mulai petang, dan satu persatu mereka meninggalkan tempat itu untuk kembali pada urusan masing-masing. Di perjalanan pulang, Pak Ali bertanya pada Pak Wawan,
Bagaimana bisa mayat yang sudah dikubur 5 tahun masih tampak seperti itu? Pak Wawan menjawab, saya juga tidak tahu. Baru kali ini saya melihat mayat yang tetap utuh seperti itu. Dulu saya hanya ingat tubuhnya merah kehitaman dan setelah itu saya tiba-tiba sudah berada di rumah sakit. Saya sama sekali tidak tahu kenapa dia bisa meninggal seperti itu. Pak Ali menambahkan, berbagai omongan yang saya dengar menyebutkan bahwa itu mungkin korban santet. Katanya, mayat ini menunjukkan dendam yang sangat besar terhadap pelaku santet. Pak Wawan mengangguk, merasa prihatin dengan penjelasan yang diberikan Pak Ali dan Ki Amon. Malam itu, keputusan tentang waktu pelaksanaan pembangunan sekolah swasta telah ditetapkan melalui pertemuan antara Pak Kades dan 5 tetua desa. Tidak ada yang mengetahui isi dari pertemuan tersebut karena hanya mereka yang terlibat dalam keputusan penting ini. Pembangunan sekolah direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu Wage. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan kembali mengguncang desa. Semua warga berkumpul di tanah lapang di sebelah sawah desa dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Mereka menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di dalam sebuah liang lahat, terdapat 2 mayat berdempetan dengan mata melotot tajam ke atas. Salah satu mayat tersebut adalah Ki Amon, sedangkan mayat lainnya adalah mayat tanpa nama. Mayat tanpa nama tersebut memiliki keris yang seharusnya menancap di dahinya, tetapi kini keris itu tergeletak di samping. Kengerian menyelimuti suasana saat warga melihat kedua mayat tersebut. Siapa yang memindahkan mayat ini ke sini? Tanya Pak Sudir, yang merasa sangat terkejut. Saya yakin tidak ada yang berani memindahkan mayat ini ke sini. Karena melihat mayat ini saja sudah membuat jantung mau copot. Ditambah lagi, bau busuknya tidak seperti mayat-mayat yang pernah saya kubur. Di tengah riuhnya suasana, tiba-tiba datang seorang kakek tua dengan rambut putih panjang, mengenakan pakaian serba hitam. Kakek itu berusaha menembus kerumunan warga yang sedang heboh. Permisi, kata kakek itu, berusaha menarik perhatian warga yang mengenali kakek tersebut sebagai seorang jawara yang terkenal di seluruh kabupaten dan salah satu tetua desa, memberikan jalan kepadanya. Saya ingin tahu, kenapa kedua mayat ini ada di sini? Tanya kakek itu dengan tatapan tajam. Jika mayat Ki Amon tidak segera diangkat dan dikuburkan dengan layak, saya bersumpah akan ada musibah besar yang menimpa desa ini. Ki Amon, yang sudah mulai geram, menambahkan, warga-warga yang ada di sini, lihatlah keadaan ini. Ini adalah musibah yang sangat tidak layak untuk ditonton. Warga desa, yang terkejut dengan perkataan Ki Amon, mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dan menakutkan terjadi di desa mereka. Ki Jambrong segera meninggalkan kerumunan warga setelah memberikan ultimatum. Warga yang mendengar ancaman dari Ki Jambrong segera membantu Pak Ali yang telah turun ke dalam liang lahat. Mereka mulai mengangkat mayat Ki Amon dari liang tersebut. Bagaimana dengan mayat ini? Tanya seorang warga sambil menunjuk ke mayat yang sebelumnya berada di samping mayat Ki Amon. Sudah kuburkan saja di sini, jawab Pak Ali. Setelah diskusi singkat, liang lahat itu ditutup kembali dengan tanah, meninggalkan mayat tanpa nama di tempatnya. Sementara itu, mayat Ki Amon akan dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hasil autopsi menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh Ki Amon, hanya terdapat satu luka tusuk di dahinya yang tampaknya dilakukan oleh Ki Amon sendiri. Berdasarkan hasil ini, Ki Amon dinyatakan meninggal karena bunuh diri. Namun, banyak warga desa yang tidak percaya dengan hasil autopsi tersebut. Mereka tahu betul bahwa Ki Amon bukanlah orang yang akan melakukan bunuh diri. Desas-desus mulai beredar di warung-warung kopi di desa. Banyak yang percaya bahwa Ki Amon dibunuh oleh seseorang yang tidak senang dengan keberadaannya. Namun, tidak ada cukup bukti untuk mengungkap siapa pelakunya. Hari-hari berlalu hingga tibalah hari pembangunan sekolah yang dihadiri oleh 4 ketua desa, Pak Kades, dan para warga yang antusias bergotong royong. Pembangunan sekolah berjalan lancar tanpa keanehan. 2 tahun kemudian, sekolah swasta tersebut sudah berdiri dan anak-anak desa dapat bersekolah tanpa harus berjalan jauh lagi. Namun, semua berubah ketika Pak Kades menyetujui pembangunan sebuah lapangan di sebelah sekolah, di mana mayat tanpa nama itu dikubur. Ini memerlukan pemindahan mayat tanpa nama tersebut.
Pak Wawan dan Pak Ali menolak untuk memindahkan mayat itu lagi, dengan alasan mereka tidak ingin menghadapi hal yang menakutkan seperti sebelumnya. Akhirnya, makam tanpa nama itu diratakan bersama dengan tanah di sekitarnya. Keesokan harinya, hal aneh mulai terjadi. Semua pekerja yang terlibat dalam proyek meratakan makam mengalami penyakit yang tidak biasa. Tubuh mereka terasa seperti terbakar. Salah satu pekerja berteriak meminta pertolongan, "Tolong, tolong, panas sekali," sambil berlari ke arah danau desa. Warga berusaha menghentikan pekerja tersebut agar tidak melompat ke danau, namun pekerja itu tidak mendengarkan dan melompat ke dalam danau yang cukup dalam. Pekerja tersebut tidak pernah kembali, meskipun tim SAR telah melakukan pencarian. Pencarian untuk pekerja yang hilang tidak membuahkan hasil. Keluarga para pekerja histeris ketika keesokan harinya semua pekerja tersebut ditemukan tewas dalam waktu yang bersamaan dan pada jam yang sama. Mereka mengalami penyakit yang sama, dengan tubuh terasa terbakar. Berita mengejutkan menyebar dengan cepat. Bahkan Pak Kades, yang sangat dihormati, turut tewas karena penyakit yang sama. Berita kematian Pak Kades sampai ke telinga 4 tetua desa, dan mereka sangat geram dengan kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa desa ini sedang menghadapi musibah besar yang harus diatasi dengan cara yang benar. Para tetua desa sepakat untuk melakukan upacara keramat untuk mengatasi masalah ini. Hanya ada beberapa orang yang diizinkan berada di luar rumah selama upacara tersebut, yaitu Ki Jambrong, Ki Joko, dan 2 orang pembantu pelaksanaan acara, Pak Ali dan Pak Wawan. Mereka semua menuju ke tanah yang telah diratakan di samping sekolah swasta. "Saya tidak mau pergi ke sana malam-malam begini," bisik Pak Ali kepada Pak Wawan, terlihat ketakutan. "Sudah tenang saja. Kita bersama orang-orang yang dipercaya," jawab Pak Ali sambil berusaha menenangkan Pak Wawan. "Kita harus melakukannya. Ini adalah tanggung jawab kita." Ki Jambrong menenangkan Pak Wawan yang sangat takut, "Jangan khawatir. Ini sudah menjadi takdir. Kita hanya perlu melakukannya dengan benar." Para tetua desa tersebut mempersiapkan upacara dengan membawa pusaka masing-masing. Ki Jambrong membawa 2 keris yang disilang dan disatukan, dengan gagang yang dilapisi batu merah delima yang memancarkan cahaya. Ki Haji membawa sebuah jengklot berkepala 2 dengan rambut panjang melilit tubuhnya yang mungil. Ki Nawa membawa kain putih yang penuh bercak darah kuntilanak merah, yang konon merupakan tetesan darah kuntilanak. Ki Joko membawa potongan rambut dan kuku yang tersimpan rapi dalam sebuah toples seukuran kepalan tangan. Mereka berempat duduk dalam sebuah lingkaran di depan kuburan tanpa nama itu. Upacara dimulai dengan masing-masing tetua desa mengeluarkan pusaka dan melakukan ritual yang sudah diwariskan turun-temurun. Pak Ali dan Pak Wawan, yang mematung di belakang para tetua desa, tampak sangat ketakutan. Bibir mereka bergetar ketika mereka berkata kepada Ki Jambrong, "Kami takut, Ki." Hening dan gelap gulita menyelimuti tempat tersebut. Hanya ada 4 senter kecil yang menerangi titik-titik tertentu, membuat suasana semakin menegangkan. Ki Jambrong menegaskan, "Cepat gali kubur itu. Tidak ada waktu untuk berbincang-bincang." Pak Ali dan Pak Wawan mulai menggali makam tersebut, sementara Ki Jambrong mengangkat kerisnya dan memulai ritualnya. Ki Haji melepas ikatan rambut yang melilit tubuhnya. Ki Nawa membuka lipatan kain putih bercak darah yang ternyata menyimpan sebuah jarum emas, atau wesi kuning. Ki Joko membuka toples berisi rambut dan kuku yang konon milik leluhur mereka. Mereka semua merapalkan mantra dengan penuh konsentrasi, matanya tertutup rapat. Namun suasana tenang segera berubah. Teriakan dari salah satu rumah warga terdengar sangat keras dan membuat bulu kuduk Pak Ali dan Pak Wawan merinding. Suara teriakan lain mulai terdengar dari beberapa rumah warga, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Pak Wawan, yang keringatnya mengucur deras karena ketakutan, bertanya dengan panik, "Bagaimana ini, Pak Ali?" Pak Ali mencoba memberanikan diri, "Sudah lanjutkan saja, Wan. Kita hampir selesai." Namun, Pak Wawan tidak mampu menahan ketakutannya lagi. Ia melompat keluar dari liang lahat dan terkejut melihat ribuan pocong berkain kafan hitam memenuhi seluruh tanah yang telah diratakan. Sementara itu, para tetua desa masih memejamkan mata dan terus merapal mantra. Pak Wawan yang gemetar dan pucat melihat kehadiran ribuan pocong dengan teror di matanya.
Pak Ali, yang tetap melanjutkan penggalian, menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Tetesan air hujan yang mengenai tubuhnya ternyata adalah air liur pocong. Pocong-pocong tersebut membungkukkan badan mereka sambil menatap Pak Ali dari atas liang lahat. Dengan ketakutan yang mencekam, Pak Ali segera melompat keluar dari liang lahat dan berteriak kepada para tetua desa yang masih duduk melingkar, "Ada pocong, Ki! Ada pocong! Tolong!" Suasana menjadi semakin kacau dan menegangkan. Ketika para tetua desa mendengar teriakan Pak Ali, mereka segera membuka mata mereka dan melihat situasi yang sangat mencekam di sekitar mereka.